Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Bapak Ibu muslimin muslimah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Maghrib Masjid Al-Mawaddah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kalimat itu yang senantiasa menghiasi lisan kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan untuk kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu Allah akan senantiasa menambahkan nikmat-nikmat yang lain untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini tersambung kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan mereka yang berjuang menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga dunia ini berakhir. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang kelak akan mendapatkan pertolongan yang besar, syafaatul utma dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang mengambil hikmah dari perang Badar. Dan kemarin kita sudah membahas sedikit tentang surah Al-Anfal yang di dalamnya berbicara panjang lebar tentang peristiwa peperangan pertama kaum muslimin di tahun 2 Hijriah. Surah Al-Anfal, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebut sebagai nasidul mujahidin, ya, nasibnya orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Jadi dahulu muslimin itu kalau di medan jihad maka mereka selalu melafalkan surah Al-Anfal ini. Ini menjadi peringatan buat kita semua bahwa tema besar di dalam surah Al-Anfal itu adalah bagaimana muslimin itu jatuh, muslimin itu kalah. Salah satu penyebabnya adalah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Harta rampasan perang. Selalu begitu, Pak. Selalu begitu. Jadi kalau muslimin jatuh, muslimin kalah itu di dalam banyak peristiwa itu pasti di dalamnya ketika muslimin lebih mencintai dunia
daripada akhirat. Perang Uhud juga seperti itu. Kemarin saja kita sebutkan bagaimana kejadian perang Bilatus Syuhada itu semua penyebabnya adalah satu, harta. Hubud dunya wa karahiyatul maut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan perang Badar ini ada pembahasan dari para ulama sirah. Salah satunya adalah mimpi Atiqah bintu Abdul Muthalib. Ini bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudari kandung dari ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib. Atiqah binti Abdul Muthalib di zaman jahiliyah, beliau menikah dengan Abu Umayyah bin Mughirah, ya. Dan Abu Umayyah bin Mughirah ini ayah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah nanti dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk ummahatul mukminin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa 3 hari sebelum terjadinya perang Badar, Atiqah bermimpi. Termasuk yang meriwayatkan adalah Ibnu Ishaq, riwayat dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dan Zaid bin Ruman, Urwah bin Zubair. Mereka mengatakan 3 malam sebelum berangkatnya pasukan kafir Quraisy, Atiqah binti Abdul Muthalib bermimpi. Yang mimpinya itu membuat beliau sangat ketakutan. Oleh karena itu, beliau Atiqah menemui saudaranya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, untuk menceritakan mimpinya itu. Atiqah berkata, "Wahai saudaraku, demi Allah, semalam aku bermimpi yang membuat aku sangat takut. Aku takut jika kaummu," maksudnya orang-orang Quraisy, "mengalami keburukan dan mendapatkan musibah. Karena itu, rahasiakan apa yang aku ceritakan ini." Abbas kemudian bertanya, "Apa mimpimu itu, wahai Atiqah?" Atiqah kemudian menjawab, "Aku melihat seorang yang datang dengan menunggang unta. Kemudian orang itu berhenti di atas batu. Ia berteriak sekeras-kerasnya, 'Wahai al-Gudur, pergilah untuk menyambut kematian kalian.' Ia berteriak seperti itu diulang-ulang sampai 3 kali. Selanjutnya, aku melihat banyak orang berkumpul di sekitarnya. Laki-laki itu kemudian masuk ke dalam Masjidil Haram, kemudian diikuti oleh orang-orang yang berkumpul di sana. Ketika orang-orang itu berkumpul, tiba-tiba unta tunggangan yang membawa laki-laki itu naik ke atas Ka'bah. Ia teriakkan kata-kata yang sama sebanyak 3 kali, 'Wahai ahli Ghudur, pergilah untuk menyambut kematian kalian.' Selanjutnya unta itu membawa laki-laki itu ke atas puncak gunung Abi Kubais. Lalu ia kembali meneriakkan kalimat yang sama sebanyak 3 kali. Setelah itu ia mengambil sebuah batu,
dari gunung Abi Qubais dan ia lemparkan ke bawah. Begitu sampai ke bawah, batu itu hancur lebur hingga tidak ada satupun rumah maupun gubuk di Mekah yang tidak dimasuki oleh pecahan batu tersebut, kecuali rumah Bani Hasyim dan rumah Bani Zuhrah. Jadi batu itu begitu dilempar pecah itu, Pak. Maka serpian-serpian batu itu memasuki setiap rumah-rumah, setiap kabilah yang ada di Mekah, kecuali Bani Hasyim dan Bani Zuhrah. Abbas kemudian mengomentari mimpi Atikah itu. Demi Allah, kata Abbas, ini benar-benar sebuah mimpi yang besar. Karena itu, wahai Atikah, kamu juga harus merahasiakan apa yang menjadi mimpimu itu. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Abbas sama Atikah ini kan sepakat tadi, supaya tidak menceritakan mimpi yang dialami oleh Atikah. Tapi inilah fitrah manusia, Bapak Ibu. Kadang manusia itu secara fitrah nggak bisa menahan lisan gitu ya. Ayo rahasia, tapi nggak bisa gitu ya. Maka yang terjadi adalah Abbas itu menemui sahabat dekatnya, yaitu Walid ibnu Utbah bin Rabi'ah, saudaranya Hindun binti Utbah. Dia ceritakan, padahal tadi sudah berjanji dua-duanya. Ya, apa janjinya? Jangan ceritakan mimpi ini kepada siapapun. Kadang-kadang kita juga seperti itu, Pak ya. Ya, jangan cerita lo ya. Begitu orang yang diceritain cerita sama orang lain, pesen juga. Ini cuman kamu yang saya ceritain, jangan cerita sama orang lain. Akhirnya berita itu nyebar gitu ya. Ini sama ini peristiwanya. Ya. Begitu Walid bin Utbah bin Rabi'ah dikasih tahu tentang mimpi Atikah itu, Walid pun sama. Dia kemudian bercerita kepada Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab, sampai cerita itu menyebar di penjuru kota Mekah. Abbas kemudian menceritakan bahwa mimpi Atikah itu menjadi pembahasan utama di kota Mekah. Bahkan menjadi pembicaraan panas, hangat di Darun Nadwah, tempat di mana pemuka-pemuka Quraisy itu berkumpul di sana. Suatu saat Abbas pergi ke Ka'bah untuk menunaikan tawaf, dan beliau mendapati Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ada di Darun Nadwah. Abu Jahal kemudian berteriak, "Ya Abul Fadl." Ini panggilannya Abbas. Ya, Abbas punya anak namanya Al-Fadl, maka disebut sebagai Abul Fadl, ayahnya Fadl. Kata Abu Jahal, nanti kalau kamu sudah selesai tawaf, mampir ke sini, kata Abu Jahal. Begitu selesai, maka kemudian Abbas menghampiri Abu Jahal, dan Abu Jahal berkata, "Wahai Bani Abdul Muttalib, kapankah kabar itu terjadi?" Maksudnya adalah mimpi Atikah. Tapi Abbas pura-pura tidak tahu. Padahal Abbas yakin pertanyaan itu berkaitan dengan mimpi saudarinya Atikah binti Abdul Muttalib. Ya. Tapi pura-pura Abbas tidak mengetahui mimpi itu. Abu Jahal kembali berkata, "Wahai Abul Fadl, apakah kalian ini tidak terima jika para laki-laki kalian menjadi peramal, hingga wanita di antara kalian
juga menjadi peramal. Apa maksudnya? Nabi Muhammad SAW itu bagi Abu Jahal dianggap seorang peramal. Kan di antara laki-laki kalian itu, ya, kata Abu Jahal, sudah ada peramal dari kalangan laki-laki. Masa kalian juga mengangkat wanita kalian menjadi peramal? Apakah tidak cukup Muhammad saja? Itu maksud mereka. Ya. Kemudian Abu Jahal berkata lagi, bukankah Atiqah telah bermimpi bahwa ada laki-laki yang mengabarkan kalau kita ini orang-orang Quraisy diberikan kabar kematian oleh laki-laki tersebut. Ya. Ketahuilah wahai Abbas, kalau dalam 3 hari ini tidak ada peristiwa yang terjadi sebagaimana yang diucapkan dalam mimpinya Atiqah, maka kami semua akan membuat pertanyaan bahwa kaum Bani Muthalib itu adalah kaum yang pendusta dan pembohong. Abbas kemudian berkata, sesungguhnya saya juga tidak percaya dengan mimpinya Atiqah. Ya. Begitu kalimat Abbas itu, kemudian mereka berpisah. Ternyata dialog antara Abbas dan Abu Jahal ini terdengar di kalangan wanita-wanita Bani Muthalib. Sampai kemudian mereka mendatangi Abbas. Ya. Kata wanita-wanita Bani Abdul Muthalib, mereka mengatakan, wahai Abbas, mengapa engkau telah membiarkan laki-laki itu, maksudnya Abu Jahal, menghina kaum kita? Engkau tidak marah dengan hinaan Abu Jahal itu? Abbas kemudian membela dirinya. Abbas mengatakan, demi Allah, itu bukan sesuatu yang besar. Tetapi aku akan menghadangnya bila Abu Jahal mengucapkan kalimat itu lagi yang menghina kaumku, kata Abbas. Kemudian Abbas kembali ke Masjidil Haram dengan perasaan jengkel dan marah. Dan orang yang dituju oleh Abbas adalah Abu Jahal. Begitu melihat Abu Jahal, Abbas kemudian segera melangkah mendekat dan menghadangnya agar ia kembali mengucapkan kata-katanya itu, yang dengan begitu, kata Abbas, aku bisa menyerangnya. Ya. Ternyata Abu Jahal begitu melihat Abbas, ya, memalingkan punggungnya, kemudian bergegas menuju satu pintu. Dalam hati Abbas dia berkata, apakah Abul Hakam Abu Jahal itu takut sama diriku ini, sehingga dia lari. Ya. Namun ternyata Abu Jahal itu telah mendengar sesuatu yang belum aku dengar. Apa yang didengar oleh Abu Jahal? Kemarin sudah kita bahas Bapak Ibu ya, tentang utusan Abu Sufyan. Siapa namanya, masih ingat? Damdam bin Amr. Kan kemarin tuh begitu Abu Sufyan dikejar sama pasukan Nabi Muhammad SAW, ya, untuk diambil hartanya, itu kan Abu Sufyan nulis surat, ya, minta bantuan kepada Abu Jahal. Mereka memberikan informasi kepada Abu Jahal untuk mengirimkan pasukannya guna melindungi kafilah dagang Abu Sufyan, namanya Damdam bin Amr, yang dia memacu kudanya. Begitu sampai di pintu gerbang kota Mekah, ya, dia sembelih ontanya, kemudian sekucur tubuhnya dia olesi dengan darah tadi, Pak. Kemudian dirobek bajunya. Ini supaya membuat apa itu, ya?
membuat peristiwa yang bisa membangkitkan amarah orang-orang kafir Quraisy. Ya. Ternyata Abu Jahal yang saat itu didatangi oleh Abbas mendengar suara Damdam bin Amr al-Ghifari, di mana Damdam berteriak-teriak, Al-Khaus, Al-Khaus, Al-Latima, Al-Latima. Jadi ini panggilan yang sudah biasa didengar oleh orang-orang Quraisy kalau mereka dalam kondisi bahaya. Itu kalimat yang diucapkan adalah Al-Khaus, Al-Khaus, Al-Khaus. Bahaya, bahaya, bahaya. Yang mengatakan, wahai Abul Hakam, sesungguhnya harta kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan itu telah dirampas oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Padahal sudah dirampas atau belum, Pak? Belum dirampas, Pak. Nah, ini diprovokasi, ya. Tujuannya apa? Supaya orang-orang kafir Quraisy itu segera menyiapkan pasukannya. Ya. Kemudian alhasil atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, mimpi Atiqah itu benar-benar terjadi. Ya. Maka diberangkatlah pasukan Quraisy di bawah pemimpin besar mereka, yaitu Abul Hakam, Abu Jahal. Ya. Semua mempersiapkan pasukannya kecuali Bani Jum'ah. Bani Jum'ah itu pemimpinnya adalah Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal bin Rabah. Kemarin sudah kita bahas bagaimana perseteruan antara Umayyah bin Khalaf dengan Sa'ad bin Mu'ad ketika Sa'ad bin Mu'ad ingin tawaf. Ya, kemudian muncul Abu Jahal sehingga terjadi perselisihan antara Sa'ad bin Mu'ad dengan Abu Jahal. Umayyah bin Khalaf kemudian membela Abu Jahal. Sampai kemudian Sa'ad bin Mu'ad mengabarkan kepada Umayyah bin Khalaf, sesungguhnya wahai Umayyah bin Khalaf, aku mendengar dari lisan Nabi Muhammad SAW bahwa engkau akan terbunuh di tangan muslimin. Ya, berita dari Rasul itu membuat Umayyah bin Khalaf ketakutan. Sehingga dia memutuskan untuk tidak mau berangkat ke medan Badar. Tapi kemudian Umayyah bin Khalaf diprovokasi sama Abu Jahal, kamu ini bukan laki-laki, kamu seorang wanita. Sampai kemudian Abu Jahal mengambil parfum wanita, dioleskan di tubuhnya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf kemudian karena malu tadi, dia pura-pura berangkat. Dalam hatinya, nanti di tengah jalan kalau ada kesempatan saya akan cabut dari pasukan Quraisy ini. Ya. Tapi subhanallah, ini mukjizat kalimat Nabi Muhammad SAW benar-benar terjadi, bahwa ketika Umayyah bin Khalaf ingin memutuskan pergi dari pasukan Quraisy, setiap mau meninggalkan medan jihad itu, medan peperangan itu, ya, itu Abu Jahal selalu mencari di manakah Umayyah bin Khalaf, di mana Umayyah bin Khalaf, sampai Umayyah bin Khalaf itu tiba di perang Badar dan nanti akan terbunuh di perang Badar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Ibnu Ishaq telah mengatakan di dalam kitab sirah beliau bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat dari kota Madinah ketika berada di dekat Sarra. Beliau mengutus sahabat Busbus ibnu Amr dan Adi ibnu Abu Za'ba yang berasal dari kabilah Jumahi. Ini kabilah dari Madinah, untuk mencari informasi tentang kafilahnya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini dikisahkan membawa 2.500 onta beserta dagangannya. Terbayang Pak ya?
2.500 unta itu isinya dagangan semua dari negeri Syam. Dan hanya dikawal oleh 40 pasukan. Kemudian kedua sahabat tadi begitu sampai di lereng Batok, mereka beristirahat. Di tengah-tengah istirahatnya mereka ada dua wanita yang dilihat oleh dua sahabat ini sedang bertikai, Pak. Masalah hutang piutang. Yang satu mengatakan, kapan utangmu akan kamu bayar? Yang satunya mengatakan, kita tunggu sebentar lagi ada kafilah dagang yang lewat. Maka kalimat ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh sahabat tadi. Busbus Ibnu Amr, ya. Kemudian mengatakan, berarti benar ini adalah kafilahnya Abu Sufyan. Maka Busbus bersama temannya tadi segera menemui Nabi Muhammad SAW, mengabarkan tentang keberadaan Abu Sufyan dan kafilah dagangnya. Tidak berapa lama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu Abu Sufyan tiba di tempat di mana sahabat tadi ada di situ. Dan dua wanita tadi yang sedang berselisih, itu qadar Allah masih di situ. Abu Sufyan bertanya, wahai fulanah, apakah kalian melihat sesuatu di sini? Ada orang yang lewat di sini. Kata dua orang wanita tadi ada di situ. Ada dua orang yang dia minum di situ, beristirahat di situ. Abu Sufyan orang cerdas, Pak. Maka kemudian Abu Sufyan berjalan di tempat di mana dua sahabat tadi beristirahat. Dia lihat di situ ada, mohon maaf, kotoran onta, Pak. Kotoran onta. Kemudian sama Abu Sufyan itu kotoran dikorek-korek, Pak. Dan di dalam kotoran itu Abu Sufyan mendapati biji-biji korma. Abu Sufyan kemudian mengatakan, demi Allah, kita sedang diikuti oleh orang-orang Ansar. Kita sedang diikuti oleh orang-orangnya Muhammad. Karena ontanya orang Madinah itu berbeda, Pak. Ya. Jadi kalau onta-onta di luar Madinah itu mereka bisa jadi makan tumbuhan, ya. Tapi kalau ontanya orang Madinah itu mereka makannya kurma, Pak. Saking mereka itu punya apa itu? Punya stok kurma yang sangat banyak. Ya. Maka dikatakan kita dalam bahaya. Kita dalam bahaya. Maka kemudian Abu Sufyan memerintahkan pasukannya untuk segera memacu ontanya, ya, menuju kota Makkah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam surah An-Anfal ayat 42, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatid quswa waz-za'bu asfala minkum walau tawa'adtum laftalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allah amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin wa innallaha lasami'un alim. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang hari Furqan, maksudnya adalah perang Badar, melalui firman-Nya id antum bil udwatid dunya, yaitu di hari ketika kalian berada di pinggir lembah yang dekat. Ini pasukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pasukan Nabi ini bertempat di sebuah lembah yang dekat dengan perbatasan kota Madinah. Ya. Wahum bil udwatil quswa, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh. Ini pasukannya Abu Jahal. Ya, pasukannya Abu Jahal. Kemudian dikatakan warra'bu, sedangkan kafilahnya Abu Sufyan, ya,
itu berada di sebuah tempat yang lebih rendah daripada kalian, yaitu di pinggir pantai. Jadi Abu Sufyan melarikan diri mencari jalur pantai, Pak. Walau tara'atum, seandainya kalian mengadakan persetujuan, laftalamfun fil bi'at, pastilah kalian tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Apa maksudnya? Jadi di awal, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pasukan Nabi Muhammad SAW, ya, itu tujuannya adalah mencegat kafilahnya Abu Sufyan. Bertemunya pasukan Rasul dengan pasukannya Abu Jahal itu 100% adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin itu kepinginnya ketemu sama Abu Sufyan, tapi Allah punya rencana lain. Allah pingin pasukan Nabi ketemunya sama pasukan Abu Jahal. Kenapa muslimin menginginkan pertemuan perang mereka itu dengan Abu Sufyan? Satu, karena pasukan Abu Sufyan hanya memiliki 40 pasukan dan memiliki harta yang sangat banyak, sedangkan pasukannya Abu Jahal jumlahnya jauh lebih banyak, 1000 jumlahnya, ya. Jadi ketika mereka ini mengharapkan bahwa mereka akan menghadapi Abu Sufyan, tapi ternyata Allah punya rencana lain, maka yang terjadi adalah mereka sangat yakin bahwa mereka akan kalah. Minimal dua hal: kalah dalam hal senjata, kalah dalam hal jumlah, ya. Tapi itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan pertemuan antara pasukan Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya jauh lebih kecil dengan pasukan Abu Jahal. Allah ingin memberikan keputusan, memberikan kemenangan kepada muslimin tanpa usaha muslimin. Maksudnya apa? Allah akan memberikan kemenangan bagi muslimin dengan sangat mudah. Itu tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu agar dia melakukan suatu urusan yang mesti harus dilaksanakan, ya. Surah Al-Anfal ayat 42. Di dalam hadis Ka'ab bin Malik disebutkan, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berangkat keluar Madinah hanyalah untuk menghadap iringan kafilah orang-orang Quraisy, tetapi pada akhirnya Allah mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa perjanjian terlebih dahulu. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ya'qub, telah menceritakan kepadaku Ibnu Ulayyah dari Ibnu Aun, dari Umar Ibnu Ishaq, yang mengatakan bahwa Abu Sufyan berangkat dari negeri Syam bersama iringan kafilah untuk pulang ke Mekah. Sementara itu Abu Jahal berangkat pula bersama pasukannya untuk melindungi kafilah itu dari hadangan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka bertemu di Badar tanpa disadari oleh kedua belah pihak, dan bertemulah para pengambil air minum dari kedua pasukan, kemudian masing-masing dari kedua belah pihak bangkit untuk berperang. Ada kisah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian Sa'ad bin Ibnu Waqqas, Az-Zubair bin Awam, ya, bersama sejumlah sahabatnya untuk mencari informasi tentang keadaan musuh, ya. Kemudian mereka keluar
Akhirnya di tengah jalan itu, di tengah tugas mereka itu, mereka menangkap 2 orang laki-laki yang sedang mencari air di sumber air. Laki-laki itu ditangkap dua-duanya, ya kan? Kemudian dibawa ke Nabi Muhammad SAW, dan Nabi saat itu dalam keadaan masih sholat. Maka ditunggu itu. Ditunggu, begitu Nabi Muhammad SAW itu salam, ya. Ternyata 2 orang tadi sedang diinterogasi. Mereka mengatakan, kamu utusannya Abu Sufyan. Ya, kamu utusannya Abu Sufyan. 2 orang tadi tidak mengatakan, tidak, saya adalah utusannya Abu Jahal. Ya, mendengar kalimat ini, 2 orang tadi dipukuli sama Zubair bin Awam. Ya. Kenapa seperti itu? Karena para sahabat Nabi itu masih berharap bahwa pasukan yang dihadapi oleh mereka itu adalah pasukannya Abu Sufyan. Kamu utusannya Abu Sufyan ya? Tidak, kata mereka. Kami adalah utusannya Abu Jahal. Dipukuli, Pak. Begitu dipukuli, maka kemudian mereka mengaku dan berbohong. Baik, saya ini adalah utusannya Abu Sufyan. Ya. Begitu Rasul selesai, Rasul kemudian tersenyum. Beliau mengatakan, kalian ini gimana? Orang berkata jujur kalian pukuli, tapi begitu mereka berbohong, kenapa kalian biarkan? Itu kenapa? Karena tadi mereka masih berharap bahwa yang kita hadapi ini Abu Sufyan, bukan Abu Jahal. Ya. Itu benar-benar membuat mereka khawatir. Ya. Kemudian dikisahkan pula bahwa Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya kepada 2 laki-laki tadi. Apa pertanyaannya? Berapakah jumlah pasukan Abu Jahal? Kata laki-laki tadi, banyak sekali. Banyak itu berapa jumlahnya? Kami tidak tahu. Yang saya lihat adalah banyak. Rasul kemudian bertanya, setiap 1 hari berapa unta yang kalian sembelih? Ini Nabi cerdas sekali, Pak. Kata mereka 9 sampai 10 ekor. Nabi kemudian berkata, berarti jumlah kalian antara 900 sampai 1000 personel. Jadi 1 hari itu ya 9 sampai 10 unta. Berarti 1 unta itu bisa dimakan berapa orang? 100 orang, ya. Jadi ditanya, dan Nabi ingin mengetahui berapa jumlah pasukan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Nabi bertanya, siapakah orang-orang Quraisy di dalam pasukan itu? Maka laki-laki yang ditangkap tadi mengatakan, Atobah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Abul Bahtari ibnu Hisam, Hakim ibnu Hisam, Naufal ibnu Khalid, Abul Hakam ibnu Adi bin Nufail, An-Nadr ibnu Haris. Ini adalah tokoh-tokoh Quraisy, ya. Kemudian Nabi mengatakan, hadhihi Makkatu qad alfaqtu ilaikum afladaka biha. Ya. Inilah Mekah yang telah menyerahkan putra-putra terbaik mereka. Dan nama-nama yang kita sebutkan tadi itu nanti semua mati di perang Badar. Semua mati di perang Badar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad ibnu Ishaq beliau mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abi Bakar ibnu Hasan bahwa Sa'ad bin Mu'ad pernah mengatakan, ketika kedua pasukan bertemu dalam medan perang dan orang-orang berkata, wahai Muhammad, kita sudah mengetahui bahwa jumlah pasukan Quraisy, ya, itu sangat banyak, melebihi jumlah kita. Maka apa yang harus kita lakukan?
Maka orang-orang muslimin bersama Nabi Muhammad SAW mereka bermusyawarah. Mereka bermusyawarah tentang kondisi kaum muslimin. Ya. Maka Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini ingin membuatkan Anda sebuah tenda, aris, tendanya panglima perang. Karena sungguh kalau seandainya kami perang menang melawan mereka, maka itu akan menjadi karunia buat kita. Tapi kalau Anda melihat kami kalah di dalam peperangan ini, kami telah mempersiapkan kuda yang sangat cepat. Ya. Begitu kami kalah, maka segeralah Anda lari dari medan ini." Ya. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW mereka sangat yakin bahwa mereka akan kalah. Ya. Maka di perang Badar ini Rasulullah SAW itu tidak ikut terlibat di dalam peperangan, tapi tinggal di dalam aris, di dalam tenda, yang dimana di dalam tenda itu hanya ada Rasulullah SAW dan Abi Bakar. Ya. Sudah Isya Bapak Ibu? Sudah? Sudah. Baik. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Insyaallah ini pembahasan tentang perang Badar ini sangat panjang. Mudah-mudahan kita sabar dan bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari pelajaran kisah perang Badar ini. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.